singgah sebentar di Kauman. Selamat datang para ibu bapak undangan. Semoga nanti bahagia dan merasa nyaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sudah selayaknya kita setiap helaan napas kita untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang tidak pernah bisa kita ukur. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita berharap sangat berharap kelak kita dapat syafaat dari beliau dengan lafaz doa pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seperti biasa, saya akan selalu berkata bahwa yang berdiri tidak lebih pandai dari yang duduk. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu guru yang berada di ruangan ini banyak yang punya potensi, bahkan melebihi yang berdiri saat ini. Nah, buat Bapak Ibu semua, sebenarnya saya terkejut juga kemarin waktu Cahaya mengatakan, kakak jadi menteri apa ini, gitu. Saya terkejut, tapi karena sudah kebiasaan saya ketika diberi tantangan harus terima, ya nanti mohon maaf ketika materinya nanti ngalor ngidul gitu. Nah, sebelum mulai saya berharap ya kita Bapak Ibu keluarkan satu kertas dan satu pena atau pensil, terserah. Kita lakukan dulu sedikit sedikit. Tapi bukan menari, karena saya sebenarnya kurang pandai menari. Badan saya gendut, jadi tidak bisa menari sebenarnya. Enggak usah. Ada kata kunci yang akan saya sampaikan ya. Tebaklah apa yang nanti yang saya sampaikan ini, mohon ditebak. Cluenya ya, instruksinya adalah yang pertama, dialah makhluk hidup. Dia adalah makhluk hidup. Bapak Ibu nanti saya harap menggambar di kertas satu lembarnya ya. Kemudian memiliki sepasang kaki yang panjang, yang jenjang ya. Kemudian sangat menyukai kegiatan di luar. Dan satu lagi, yaitu pemarah, cerewet, namun sangat penyayang. Saya mohon Bapak Ibu coba gambarkan, kreasikan apa yang ada di imajinasinya masing-masing. Ya, satu lembar. Ada yang nggak bawa buku sama sekali ya? Oh iya, gitu. Banyak yang tak bawa buku sama sekali. Iya. Oke. Nah, saya ulangi ya cluenya, karena ini berhubungan dengan materi kita, ya. Iya. Oke. Itu apa? Itu. Kalau Diana itu apa? Itu ayam. Oke. Nah, monyet kalau Pak itu monyet. Itu gambar ibu. Oke. Nah, oke. Terima kasih Bapak ini karena sudah memberikan jawaban. Ya. Nah, berdasarkan instruksi yang saya berikan tadi, banyak gambar yang muncul. Ada yang ayam, ada yang itik, ada yang manusia, ada yang ibu, ada yang guru olahraga, ada yang guru kelas, gitu. Kira-kira permasalahannya di mana? Sehingga gambar dari Bapak Ibu itu tidak menyatu atau tidak sebagian besarnya menjawab satu persegi. Instruksi.
Oke. Oke. Ada yang lain? Mindsetnya berbeda, betul. Nah, yang dikatakan teman saya juga betul. Namun, mengapa sampai semua di ruangan ini tidak bisa mengarah ke satu tujuan? Itu karena instruksi yang saya berikan kurang jelas dan kurang spesifik. Itu dia. Nah, begitu juga lah kita guru di kelas. Ketika kita memberikan informasi yang kurang jelas kepada anak didik kita, ya, ketika kita kurang memberikan arahan yang jelas, maka semuanya akan mengambang di kelasnya. Nanti ada kalimat, anak-anak saya itu tidak ada yang bisa, tidak paham, tidak mengerti dan sebagainya. Padahal sebenarnya titik permasalahannya adalah pada kita guru. Kita kurang pandai memberikan, menentukan arahan, memberikan arahan dengan informasi yang jelas yang bisa dipahami oleh murid kita. Nah, disitulah kita sebagai guru dituntut untuk bisa lebih menyusun rencana, ya, kerangka pembelajaran yang akan kita buat. Ketika nanti informasi itu jelas, maka tujuan pembelajaran yang kita buat akan mudah dicapai oleh anak didik kita. Nah, jawaban dari yang tadi adalah sebenarnya induk ayam yang sedang beranak kecil. Induk ayam itu kan kalau beranak kecil itu bilang terus. Coba dekati. Apa yang terjadi? Dia marah. Coba dekati lagi, dia dengan suaranya nggak berhenti berbunyi. Namun dia akan melindungi anaknya secepat mungkin ketika ada bahaya. Ada beberapa yang jawab benar. Siapa semua semuanya yang tidak benar. Coba kita semua. Oke. Saya sudah memberikan materi tentang pembelajaran dan asesmen. Apa itu pembelajaran dan asesmen itu? Harus saya disosialisasikan dulu, baru kita berangkat ke analisis CP, terus penentuan TP, kemudian penyusunan ATP, baru perangkat ajarnya. Namun kemarin karena tergesa-gesa dalam menyusun program KKD-nya, jadi ada yang ini ada lompatan yang terlalu jauh. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya penjelasannya terlalu melebar. Nah, pembelajaran dan asesmen itu tidak bisa kita pisahkan. Ya, itu satu kesatuan yang tak bisa kita pisahkan. Sebagai sekolah penggerak itu benarnya pembahasannya di tahun ketiga nanti, tahun ajaran 2025-2026. Kenapa? Tapi itu pembahasan untuk luar intra yang lebih jauh. Kalau untuk KKD itu sebenarnya sudah boleh dibahaskan. Kenapa harus dibahaskan? Karena sekolah penggerak itu punya kewajiban untuk berbagi. Ketika sekolah penggerak tidak berbagi, nanti yang kena itu sekolah penggerak dan bapak ibu yang berada di sekolah bebas tidak akan pernah memahaminya. Oke, kita lanjut ya, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Bisa dibaca dari belakang? Bisa cukup jelas ya. Nah, karena nanti saya tidak akan baca semua, sebab saya tahu bapak dan ibu sudah tidak betah dalam ruangan ini untuk belajar lagi, apalagi kondisi perutnya sudah kosong gitu. Modul ajar yang diusung dalam perencanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka merujuk pada kekhasan atau karakteristik ya yang dimiliki serta kebutuhan belajar dan pola belajar yang menggunakan sumber belajar yang lebih bervariasi. Jadi kita buat perangkat ajar itu, kalau sekarang kan modul ajar namanya ya. Namun kalau
untuk setahun ini pakai RPP masih boleh, masih setahun lagi masih boleh pakai RPP. Tapi untuk tahun berikutnya kita sudah tidak boleh pakai RPP, harus pakai modul ajar. Oke? Nah, bagaimana? Yang pertama itu ya semuanya diusul berdasarkan kekasan sekolah. Jadi modul ajar di SD 18 tidak sama dengan 08. Kenapa? Nanti di sini budayanya Minangkabau, 08 budayanya sudah Tapanuli. Jadi boleh berbeda karena kita harus sesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa dan juga konteks lingkungan sekolahnya. Jadi tidak harus sama. Kalau nggak sama, yang aneh kalau ada yang kok nggak sama sih gitu ya. Yang itu yang aneh. Kalau berbeda itu indah karena kita konteks lingkungan sekolahnya memang berbeda. Nanti 12 dengan kampung baru juga beda karena 12 itu hampir 50% Tapanuli, 50% Minang nanti. Dari suku itu dan budaya ya. Jadi itu disesuaikan dengan itu. Kemudian modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel. Kita bisa mengelola semuanya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa di kelas kita, bukan sesuai dengan kemauannya kita. Kita bisa olah semuanya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa di kelas kita. Jadi jangan maunya ibu, ya, jadi itu dia. Terus kemudian harus medianya itu bervariasi. Jangan buku teks ke buku teks terus. Ya, kita bisa membuat, kalau untuk anak-anak mungkin itu lebih suka dengan gambar-gambar yang penuh warna. Kita bisa ubah, apalagi adik-adik yang mahir IT. Kalau kami yang tua-tua mungkin agak sulit, harus minta tolong. Yang mahir IT itu pindahkan saja beberapa bentuk materi yang ada di buku, ya, buat dia dalam bentuk cetak atau nanti ditayangkan berbentuk PowerPoint, ya, atau berbentuk komik, gambar cerita. Karena kalau adik-adik yang ini hampir semuanya mahir IT. Ya, artinya memang seorang guru itu harus memiliki kreativitas yang tinggi buat sumber belajar dan media yang bervariasi. Gunakan itu semua. Terus modul ajar lebih lengkap daripada rencana pelaksanaan pembelajaran yang selama ini kita buat. Ini itu bikin lagi indikator tujuan pembelajaran begitu. Itu orang-orang yang rajin, ya. Kemudian pemahaman bermakna harus ada di situ. Pernyataan pemantik juga harus terlihat, kegiatan pembelajarannya, refleksi peserta didik dan pendidik. Itu baru intinya. Terus yang terakhir itu lampiran. Apa isi lampirannya? Lembar kerja, ya, KKPD, pengayaan data medianya, terus bahan bacaan, glosarium dan daftar pustaka. Kemudian struktur modul ajar bukan struktur wajib dan semuanya harus dilampirkan. Ya, tidak semua struktur itu wajib harus semua dilampirkan. Kalau misalnya saya hanya melampirkan identitas penulis, kemudian pembelajaran alamnya, kemudian modal pembelajaran nggak boleh. Ya, tapi usahakan jangan seminimalis mungkin. Ini kan kebiasaannya boleh ini tapi ambil yang paling minimalis. Itu ya, itu. Itu yang paling sering terjadi. Terus acuan teknik modifikasi modul ajar. Oke. Kita boleh membuat modul ajar itu buat sendiri atau ATM. Yang sudah bisa buat sendiri itu malah lebih bagus. Yang belum bisa coba ATM dari ATM yang sudah banyak bersitu berjumpa ATM atau banyak platform yang menyediakan itu. Kita bisa minta di begini, cat begini dan sebagainya, tapi usahakan memodifikasinya atau mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan belajar kita, konteks sekolah kita. Jadi apapun bentuk yang kita buat itu sebenarnya
diusahakan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan konteks lingkungan sekolahnya. Kemudian langkah nyata menetapkan tujuan pembelajaran ini dari CP. CP atau capaian pembelajaran itu sudah ada dari pusat, kita tinggal copy paste saja. Kemudian ATP alur tujuan pembelajaran diturunkan nanti dari TP yang disusun sampai ke akhir fase. Jadi dari fase A, B, C dan seterusnya sampai ke fase E-nya gitu. Nah, kemudian menentukan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Seorang guru harus lihat tujuan pembelajarannya, kemudian tentukan asesmen yang sesuai untuk itu. Memang kalau dipikir-pikir banyak kali kerja guru ya. Resiko kita karena kita sudah milih menjadi seorang guru. Oke, lanjut. Menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Terus, proses pembelajaran asesmen yang dipilih harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Harus mendukung itu ya, secara holistik. Holistik itu terus dia ya. Kalau bisa nanti masuk ke pola pikir berkembang dan sebagainya. Terus pembelajaran dirancang harus sesuai dengan konteks, lingkungan budaya dan capaian yang berbeda pada peserta didik. Kita tidak harus samakan semuanya capaian semua peserta didik kita yang ada dekat kita. Kalau 20 harus sama ke 20-nya tidak, karena kompetensi dan kemampuan seluruh murid kita itu berbeda. Ajar pada berbagai jenjang. Ya. Kita cukup lihat dari SD saja. Kekerasan modul ajar pernikahan khusus adalah untuk berkebutuhan khusus ya, kita harapkan saja. Paradigma asesmen dalam penyusunan modul ajar. Orang mengatakan bahwa asesmen dilakukan setelah di akhir pembelajaran. Tidak. Asesmen dan pembelajaran itu harus seiring sejalan. Sebelum kita nyusun ini, setelah kita ngambil TP tujuan pembelajaran, kita sudah harus menelaah atau analisis asesmen yang mana yang sesuai untuk itu. Jadi di saat kita ngambil TP dan CP, nanti saya bagi tadi di grup LK1 itu dari CP kita turunkan TP, itu di situ kita sudah berpikir asesmen apa yang cocok untuk ini. Jadi kalau selama ini beranggapan asesmen itu adalah penilaian, maka benar itu harus di akhir pembelajaran itu secara bersalah. Dia sendiri sejalan. Kemudian ya, saya rasa bisa dibaca dan saya tidak harus baca lagi, harus dibaca lagi ya, kita ulang ya. Ini berpikir, ada growth mindset di situ, mindset ya. Nah, penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Seorang guru itu pola pikirnya harus bertumbuh. Artinya pola pikirnya itu bukan hanya untuk saat ini, tapi terus membelajarkan muridnya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat bersama dengan gurunya gitu. Siswa. Jadi kita melakukan asesmen awal itu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa di kelas kita yang hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Jadi kita lakukan asesmen awal itu tujuannya nanti dasar kita untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid kita. Kemudian pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu kelompok materi, berupa satu tahap dan sebagainya, sebelum disusun belajar secara mandiri. Nah, jadi boleh juga nanti asesmen yang kita ambil saat ini menjadi patokan kita untuk asesmen berikutnya, menentukan pembelajaran berikutnya. Kemudian asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi atau
dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, dan latar belakang keluarga serta riwayat dan tumbuh kembang anak boleh. Jadi tidak ada sesuatu yang memberatkan bagi kita, tapi jangan mengambil yang paling ringan. Pengembangan media dan bahan ajar. Kalau dikatakan pengembangan media bahan ajar itu bayangannya harus variatif, inovatif, bayangannya harus wah spektakuler tidak. Kita bisa saja menggunakan hal-hal kecil tapi bermakna di kelas kita. Tidak harus kita sajikan dengan gadget yang sekarang aplikasinya itu naik terus ya. Tidak harus semakin ini. Bagi yang bisa boleh. Bagi lagi. Sebelah sini sudah fokus karena boleh mencatat. Itu kan bagaimana caranya supaya bareng boleh. Mau bagaimana kalau kita mau ke laut, mau lewat jalan ini boleh, jalan sana boleh, jalan yang jelas kita sampai ke laut. Ada alasannya Bu, makanya nggak fokus. Ya. Jalan-jalan ke pasar. Iya. Lupa beli tahusi. Karena kebetulan perut lapar. Kita di sekolah ini semuanya punya potensi yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Oke, kita nanti fokusnya lagi. Ini bunga, itu sayur, kalau yang itu rumput, kalau yang itu rumput, kalau yang itu Oke, lagi. Nah, sekali lagi kita nanti fokusnya lagi. Oke, ya sekali lagi masih ada tadi ada beberapa orang yang lain sudah berfokus. Ini bunga, itu sayur, kalau yang itu rumput, kalau yang itu rumput, ini bunga. Oke, semangat kita semua sudah berusaha fokus. Nah, Bapak Ibu, saya menentukan KKTP. Yang pertama, deskripsi kriterianya apa, kemudian menggunakan skala interval nilai, menggunakan rubrik. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu guru sudah sering membuat ini. Belum memadai, itu tergantung hasil dari laporan kita. Itu yang menggunakan deskripsi kriteria, kemudian ini yang menggunakan rubrik. Kalau ini sering kita lakukan ketika praktikum IPA, kalau saya sering buat itu ketika melakukan praktikum IPA, kemudian ketika membuat tulisan prosedural, teks prosedural itu juga saya pakai ini. Nah, di sini ada mahir, cakap, layak, dan baru berkembang. Ada 4 poin ya. Anak yang sudah mahir itu sedang memenuhi seluruh kriteria yang ada pada rubrik kita. Kalau di sini cukup 1 di atas rubriknya, ke bawah nama anak di atas, kita tinggal bikin nama anak di bawah. Kemudian ini yang menggunakan interval, itu yang kita pakai sekarang ya. Contoh salah satu bidang pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia fase C, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, menggunakan interval itu 0 sampai 40 di situ untuk nilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau ujian. Pendidik menentukan interval nilai setelah mendapatkan hasil tes. Pendidik dapat langsung menilai hasil kerja peserta didik dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan intervalnya. Bila peserta didik dapat mengerjakan 16 dan 20 soal dengan bobot yang sama, maka ia mendapatkan nilai 80%. Sehingga dapat disebutkan bahwa peserta didik tersebut sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial lagi. Ini sudah sering kita lakukan sebenarnya di kelas kita. Di K13 tapi kita tidak bikin deskripsinya, hanya bikin rentang nilai saja, interval nilai tanpa deskripsi, itu bedanya sekarang. Nah, siapa yang dikirim di grup itu kan untuk
berbagi ilmu. Kalau saya kirim sesuatu, tidak akan ada sesuatu yang tidak berguna. Maka mohon dibuka, dipelajari kalau bisa. Di grup apa tuh, WA? Iya, WA. Alhamdulillah kami belum masuk dalam sekarang. Belum masuk. Saya yakin mungkin sebagian juga belum. Tetangga sudah mau pisah nonton paketnya. Alhamdulillah paket masih terbeli. Masa aku nggak masuk? Masuk? Masuk deh. Beri izin masuk. Oh iya, masuk ke wilayah. Oh gitu Bapak. Mohon admin masukkan Pak Yusuf ke grup KKG. Nah, nomornya dimasukkan Bu. Oke. Siapa lagi tadi yang belum masuk itu mohon dimasukkan ke grup. Ya, lapor ya. Yang belum masuk ke grup KKG mohon lapor ke pengurus KKG masing-masing di sekolahnya biar dimasukkan ke grup. Ya nomornya. Wajar kalau dari saya tidak ada yang juga. Jadi yang pertama HCP capaian belajar itu tidak bisa kita ubah-ubah. Nah, langkah kedua adalah analisis CP-nya, kemudian lihat CP per elemennya, baru tentukan TP-nya. Nah, kita coba ya. Ada satu ini. Nah, nanti di CP itu terdiri dari beberapa CP itu muatannya kompetensi dan konten. Jadi bagaimana kita lewati analisis CP-nya ya. Nanti suatu saat kita analisis CP-nya sampai tuntas KTP insyaallah sebisanya kita harus ada tagihan untuk setiap guru. Jadi kita langsung kembali. Nah, ini CP mohon maaf ini masih dari Beskap 009 bukan yang 032 ya. Jenjang mata pelajaran bahasa Indonesia elemen membaca dan memeriksa. Bahasa Indonesia itu ada 4 elemen di CP kalau nggak salah, membaca dan memeriksa, menulis, menyimak dan apa satu lagi? Kita buka nanti sebentar insyaallah. Lupa saya. Ada empat dia. Terus CP-nya di situ pada Beskap 009 waktu itu, ini diambil dari sana. Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dibacanya. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang diperiksa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Ini CP. Nah, di CP itu mana dia kompetensi tadi? Ini yang warna-warna hijau. Jadi kita bikin TP, tujuan pembelajarannya ngambil dari sini, kita kembangkan. Cara mengambilnya minimal ya 1 kompetensi 1 TP minimal. Boleh dikembangkan, sangat boleh sekali. Contoh di sini ya. Yang pertama kita ambil ini. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dan teks yang dibaca. Ini yang ditanda ini ya. Kata kompetensinya memaknai. Mana dia kontennya? Kontennya yang ini bantuan tayangan baca yang dibaca atau tayangan yang diperiksanya, itu yang konten. Jadi konten itu jangan bayangkan media sosial, konten itu materi. Kalau dalam pembelajaran dalam kurikulum merdeka kita belajar ketika kita berbicara tentang konten itu adalah materinya. Jadi kalau di sini kita bisa membuat satu tujuan pembelajaran ya. Siswa dapat atau kalau sekarang lebih contoh peserta didik dapat memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Minimal satu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu diambil dari kompetensi sampai ke ujung kontennya. Bisa dikembangkan, bisa menjadi begini misalnya. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari
boleh langsung ke sana. Sudah 2, mau duduk